hati-hati rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Syura Darul Jannah karamakumullah. Kita mulai pengajian subuh kita ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sebelum ke materi pengajian, istilah basmalah. Kadang kita dengar ada orang yang menyebut, mari kita mulai pengajian kita ini dengan membaca basmalah. Ada seperti yang saya sampaikan sebentar ini, mari kita mulai dengan basmalah. Jadi sebenarnya kedua-duanya itu bisa disebut sama. Basmalah itu sebenarnya istilah yang digunakan untuk mengatakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sama halnya dengan istilah-istilah yang lain, umpamanya hamdalah. Yuk kita baca hamdalah. Kan enggak kita baca hamdalah, enggak begitu. Tapi kita baca alhamdulillah. Yuk kita baca tasbih. Kalau tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar. Ada satu lagi hamdalah itu tahmid, sama ya, tahmid juga alhamdulillah. Ada lagi takdis yang disampaikan para malaikat dulu ya kepada Allah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika, mengucap tasbih
mengucap tahmid kepadamu. Wa nuqaddisu lak. Ini ada wa nuqaddisu lak, mengucap takdis. Itu apa kalimatnya itu? Takdis. Takdis itu kalimat subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Itu kalimat takdis. Takdis subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Nah, itu yang takdis. Ada lagi tahlil la ilaha illallah. Ada lagi hauqalah. Hauqalah itu biasa kita baca tuh. La haula wa la quwata illa billah. Ada lagi istirja. Istirja apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu istilah-istilah yang punya kalimat sama dengan basmalah, yubasmilu basmalah. Basmalah, yubasmilu basmalah. Basmalah itu fi'il madhi, fi'il yang kata kerja yang menunjukkan masalah basmalah. Sudah membaca bismillah. Yubasmilu akan atau sedang. Basmalah itu membaca bismillah. Jadi sebenarnya umpamanya seperti ajakan tadi, mari kita mulai dengan basmalah. Itu sudah sama artinya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada kalimat umpamanya mari kita mulai dengan membaca basmalah, itu hanya penguat. Membacanya itu sudah ada dalam basmalah. Tapi kadang memang kita kan bahasa kita banyak basa-basinya, ya penguat. Umpamanya kalau ditanya kapan, malam apa turunnya Al-Quran, maka akan dijawab dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul itu sudah malam artinya. Sudah malam artinya, tapi tidak pas malam, tidak masalah. Itu sedikit ya, karena teringat saya mengajak baca pas malam tadi. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita sedikit lagi ada satu sub lagi tentang sholat sunat, ya. Sebelum meningkat ke al-azan. Ini ada lagi at-tatawwu' asna al-iqamah. At-tatawwu' asna al-iqamah, melaksanakan sholat sunat orang sedang iqamah. Iqamah sedang kamar. Ada orang sholat sunat, ada dalam kamar. Iqamah itu ini sebenarnya lanjutan dari azan iqamah, tapi ini fokusnya ke sholat sunatnya. Ya. Biasanya kan yang ketika akan sholat jamaah, ya di situ ada iqamah. Idza uqimatis sholatu karra al-ishtighal bit-tatawwu' fa an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis sholatu fala sholata illa al-maktubah. Wa fi riwayatin illa allati uqimat. Imam Ahmad wa Muslim wa ashabus sunan
Wa Abdullah bin Sarjas qala dakhala rajulun al-masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghadat fa shalla rak'ataini fi janibil masjid thumma dakhala ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama Rasulullah sallallahu qala ya fulan ya salataini i'tadatta bi salatika wahdak am bi salatika ma'ana rawahu Muslim wa Abu Dawud. Fi inkar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi i'adati shalat dalilun ala sihhati shalat wa in kanat makruhah. Jadi ketika ini kata Nabi kalau sudah qamat ya karral istighalu bi tatawwu, jadi hukumnya makruh sholat untuk sholat sunat. Umpamanya kita masuk masjid lantas langsung orang qamat lagi, muadzin yang tadi muadzin yang tadi qamat. Nah, jadi kita hendaknya mengikuti itu lagi, jangan mengejarkan sholat sunat lagi, ya jangan lagi mengejarkan sholat sunat. Karena mengingat umpamanya, saya sholat sunat juga lah. Kenapa? Kan tidak boleh duduk kalau tidak sholat 2 rakaat. Ya ini kan sudah kita jelaskan waktu menjelaskan sholat sunat sebelumnya, bahwa salah satunya sholat sunat itu kan yang pada akhirnya kita sebut dengan sholat tahiyatul masjid. Kata Nabi kan, jangan layak di sana ahadukum, jangan sesolat kamu duduk yang di masjid ketika dia masuk masjid kecuali sudah sholat sunat 2 rakaat. Jadi sholat sunat 2 rakaat, ya bukan 3 rakaat, bukan 1 rakaat, 2 rakaat. Lalu mengingat itu, namanya kita datang orang sedang qamat, saya sholat sunat juga lah 2 rakaat, makruh hukumnya. Kalau disebutkan yang tadi, kita boleh duduk. Kalau nggak sholat sunat 2 rakaat, nah sebenarnya di situ kan tidak dijelaskan hadis sholat apa. Kalau umpamanya kita masuk, umpamanya sholat subuh, kita masuk masjid, orang sholat qamat, lantas kita bergabung. Ketika imam salam dan kita pun salam, kan kita sudah sholat 2 rakaat. Ya. Sudah sholat 2 rakaat, jadi itu sudah masuk ke dalam sholat 2 rakaat yang disebutkan tadi. Tapi kalau umpamanya sedang qamat atau kita masuk masjid nggak ada sholat, ya itu kita sholat 2 rakaat. Ya, jadi kalau untuk sholat sunat ketika iqamah, iqamah itu mengajak berdiri lagi kan. Aqama yuqimu iqamah. Kalau qoma berdiri, qiyam berdiri, iqamah mengajak berdiri. Ya, jadi kalau sedang sholat, ya kata Nabi SAW, "Idza uqimatis shalah, fala sholata illa maktubah." Bila dibaca atau ada muazzin menentukan iqamah, maka tidak ada lagi jenis sholat kecuali sholat yang diwajibkan. Ya, jadi sekali lagi, kalau sholat qamat nggak ada lagi sholat sunat. Cuma nanti ada kalau sedang sholat sunat bagaimana? Ya, ini nanti akan ada, ya kita temukan tuh. Jadi fala sholata illa maktubah, atau fi riwayatin fala sholata illa allati uqimat, tidak ada sholat kecuali sholat yang akan didirikan itu. Qomat untuk sholat apa? Qamat untuk sholat subuh, ya itulah kita ikuti.
Qamat untuk sholat zuhur itu diikuti. Sholat untuk sholat asar, qamat untuk sholat asar itu diikuti, dan begitu ya seterusnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang seperti kita katakan dulu, yang kita sampaikan dulu. Kadang akan kita ulang-ulang menyebut nama-nama para perawi hadis ini, ya, untuk mudah-mudahan lebih teringat gitu kan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, Ahmad ini yang disebut dengan Ahmad bin Hanbal, yang mendirikan mazhab Hambali. Sekali lagi, Ahmad ini dia tidak sekedar ahli fikih, tapi juga ahli hadis. Bahkan terkenal dia ahli hadis terbanyak hafalannya. Kalau Imam Bukhari antara 500 sampai 600 ribu hadis hafal. Imam Muslim begitu juga. Tapi Imam Ahmad ini sampai 1 juta hadis. 1 juta hadis. Ini imam mazhab yang paling junior. Kita sampaikan dulu pertemuan imam mazhab itu. Yang paling seniornya kan Imam Abu Hanifah. Mazhabnya mazhab Hanafi. Ya, orangnya orang Kufah, orang Kufah Irak. Nah, yang kedua Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Ya, orangnya lahirnya di Madinah, tapi asal mereka dari Yaman. Lahirnya di Madinah dan belajar mengajar di Madinah sampai meninggal dunia. Enggak pernah kemana-mana tuh. Beda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah yang raut saja kerjanya, diriwayatkan naik hajinya saja itu 55 kali. Ini orang kaya. Abu Hanifah ini orang kaya. Ya. Ayahnya itu penjual sutra di pasar. Nah, lalu dia pun seharusnya dibawa ayahnya ke pasar, tapi dia nggak mau, dia mau belajar saja. Akhirnya dibiarkan ayahnya sampai hartanya itu digunakannya untuk memberi orang apa, membelanjai orang. Ada seorang anak muda namanya Abu Yusuf. Ketemulah dia membantu ayahnya mencari kayu. Diajaknya, yuk dengan ke rumah saya tinggal. Wah, akhirnya diberinya biaya untuk ayahnya juga. Belajar dengan dia, yang pada akhirnya, oh ini muridnya yang paling top, Abu Yusuf ini. Ya. Dan pada sisi lain, inilah sejarah pertama beasiswa di dunia ini. Ya, di buku-buku di orang-orang di Eropa pun itu terkenal tuh. Kalau sudah bicara soal beasiswa pertama ini yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah. Jadi mazhabnya mazhab Hanafi. Dia itu jauh dari Hijaz. Dulu Makkah dan Madinah itu kan belum ada istilah Saudi. Ya, belum ada istilah Saudi kan. Ya, Makkah dan Madinah itu namanya orang Hijaz. Hijaz itu Makkah dan kemana? Ke Hijaz itu Makkah dan Madinah, kota besarnya. Atau kemana? Ke Irak. Nah, kalau ke Irak, ya itulah Kufah dan Basrah. Nah, kemana? Ya, ke Syam. Ke Syam, itulah ke Syria, ya, ke Yordania sekarang, ya, termasuk ke Palestina sekarang, yaitu Syam. Baru ada Mesir dan ada Yaman. Nah, itu istilah dulu. Jadi orang di apa ini, orang di Hijaz ini, Makkah Madinah ini tekstual tuh. Ya, artinya mereka apa ada hadisnya? Oh iya, itulah ikuti.
Tapi kalau Abu Hanifah, orang Irak itu kan sudah jauh dari Makkah, dan karena dia di pasar dan dia selalu menjelajah, agak main apanya, logikanya harus ada lagi, sudah hadis apa masuk akal. Nah itu dulu. Nah, jadi Imam Abu Hanifah mazhabnya Hanafi. Nah, ada yang ketiga, Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i ini ya, lahirnya kan di Gaza sekarang ini. Gaza daerah Palestina kan. Tapi mereka tidak orang itu. Ayah dan ibunya itu orang Makkah, tapi pergi merantau dulu ke situ. Karena dulu terkenal dengan kayanya daerah Gaza itu. Dulu sekarang kan Palestina ya begitu ekonominya apa juga gitu kan. Kecuali karena memang ya sengaja dibombardir gitu kan. Jadi dulu ayah ibunya merantau ke Gaza. Lahirlah dia di situ. Sudah lahir dia di situ, meninggal ayahnya. Udah meninggal ayahnya, dibawa ibunya pulang ke Makkah lagi. Tiba di Makkah, dia bermain-main di sekitar Masjidil Haram saja, tempatnya bermain. Ya, dulu orang kan berlagu-lagu saja. Dia pun berlagu-lagu saja, bersair-sair saja. Mudah dia menghafal itu. Ada orang tua yang memperhatikan anak kecil ini, mudah menghafal. Disuruhnya lah menghafal Quran. Sehingga umur 8 tahun baru hafal Quran, dan dia pun candu lagi ikut mengaji lagi di Masjidil Haram, di sekitar masjid itu. Umur 12 tahun dia pun diajak orang pergi ke Madinah. Umur 12 tahun, mungkin tamat SMP kita sekarang. Dia diajak orang pergi ke Madinah, diizinkan ibunya. Mengapa dia ke Madinah? Mau belajar ke Imam Malik, yang kita sebutkan. Belajar dia ke Imam Malik. Rupanya di Madinah Imam Malik ini sudah ada bukunya, buku yang tebal. Sampai sekarang lebih tebal dari ini, buku Imam Malik yang namanya Muwatta. Jadi nama buku itu Muwatta. Sudah ada itu. Ya, ini kita informasikan, inilah buku pertama di dunia ini yang buku ditulis seseorang. Sampai sekarang bisa kita lihat. Tapi kalau seperti buku Sokrates, tidak ada dia menulis. Orang saja menulis, orang kemudian menulis pemikiran-pemikirannya. Ini enggak. Imam Malik ini dia langsung menulis, dia langsung mendiktekan ke muridnya. Jadi Imam Syafi'i kecil tadi yang masih berumur 12 tahun itu sampai ke Madinah, ketemulah dengan buku ini. Wah, tadinya sudah hafal Quran, lalu dihafalnya pula buku ini. Nah, belajarlah dia ke Imam Malik, belajar dengan buku ini sehingga 4 tahun di sana. Umur 16 tahun dia sudah hafal buku ini. Hafalnya, kalau hafal istilah kita lama, hafal di luar kepala, tapi sebenarnya hafal dalam kepala ya. Cuma kita kan menyebut hafal di luar kepala. Hafal dalam kepala. Nah, lantas ya sudah umur 16 tahun, dibilang jelas sama gurunya, saya mau ke Kufah. Langsung didorong Imam Malik, ya pergilah, cari di situ yang bernama Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani. Siapa ini Abu Yusuf? Abu Yusuf ini yang kita sebut tadi, murid jebolan dari Imam Abu Hanifah.
Muhammad ini juga murid jebolan dari Abu Hanifah. Abu Hanifah kemana? Sudah meninggal. Jadi carilah ke sana Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani. Pergilah dia ke sana. 7 tahun di sana. Imam Syafi'i 7 tahun di Kufah, ya, belajar ke murid Imam Abu Hanifah. Sudah 7 tahun balik lagi ke Madinah. Kalau cara kita kan ada istilah kelas 7, istilah lama ya. Kelas 7 pulang, pergi ke Madinah lagi, mau mencari gurunya. Dulu kan tak ada seperti sekarang, kan bisa tahu kapan meninggal, siapa meninggal, semua peristiwa tahu kita. Tapi waktu itu kan belum ada mencarinya gurunya, langsung ke masjid. Di Masjid Nabawi sudah asar, dilihatnya penuh Masjid Nabawi itu. Akhirnya dia masuk, karena masuk kan kemudian tentu dekat pintu. Di dekat pintu dia duduk di dekat pintu. Dilihatnya dia sudah tua, kan sudah 7 tahun ditinggalkannya. Sudah tua guru saya itu katanya, tapi masih memberikan pengajian. Setelah pengajian itu kebiasaan Imam Abu Hanifah. Ya. Kadang dia mengatakan ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, dia bertanya. Kalau istilah sekarang apa itu? Pendalaman materi atau apa istilahnya. Waktu itu tidak ada yang bertanya, dia yang bertanya. Nggak ada muridnya itu yang menjawab. Tapi Imam Syafi'i, anak muda yang umur 23 tahun berarti, umur 23 tahun, membisikkan kepada bapaknya di dekatnya. Ini jawabannya Pak. Langsung bapak itu angkat tangan. Kalau bahasa kitanya ya, mau bisa jawab ya. Lalu dipersilakan Imam Malik. Betul jawabannya itu, betul. Ada pertanyaan lagi kata Imam Malik. Ini juga pertanyaan lagi, nggak ada yang menjawab, nggak ada satu pun yang menjawab. Dibisikkan Imam Syafi'i lagi ke bapak tadi juga. Akhirnya mengangkat tangan pula bapak itu. Dan dijawabnya betul. Akhirnya ada satu lagi kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik. Sampaikannya pertanyaan itu. Tapi ya saya lupa, saya akan cari lagi pertanyaannya itu apa. Setelah disampaikan Imam Malik pertanyaannya itu, jamaah semua melihat ke bapak itu. Ya. Dia memang nggak bisa jawab. Lalu sudah nggak melihat sama dia, dibisikkan Imam Syafi'i lagi. Baru dia ngangkat. Saya biar sudah dijawabnya Imam Malik. Terus terang sama, di mana dapat jawaban itu? Bapak itu terus terang pula, ini dari anak muda ini. Ya, anak muda siapa? Sini dulu. Anda siapa? Rupanya kan lah baru dulu bangke umur anak pada tahun. Kini sudah 23 tahun mungkin ya, enggak dikit, tapi mungkin tidak mengenal lagi. Kalau biasanya mungkin sudah pajampak, sudah apa kan? Ya, baru dibilangnya. Mungkin lupa guru pada saya. Saya Syafi'i. Wah, mendengar Syafi'i langsung melompat sampai dari kursinya, berpelukan mereka, bertangis-tangisan antara guru dan muridnya. Semenjak itu pernah
Imam Syafi'i itu jadi duduk di kursi Imam Malik itu. Imam Malik di situ. Nah, itu ringkasnya. Pada akhirnya Imam Syafi'i pergi lagi ke Irak, ke Kufah tadi. Pergi ke Irak atau ke Kufah bukan untuk belajar lagi. Tadinya belajar, ini pergi mengajar. Termasuklah muridnya Imam Ahmad yang kita sebut-sebut ini, Ahmad bin Hanbal, gurunya Imam Syafi'i. Tapi ada beberapa pendapatnya enggak sama sehingga dia membuat mazhab sendiri pula. Jadi antara keempat itu ada pertemuan kajinya, gitu, pertemuan ilmiahnya, terutama Imam Syafi'i. Tetapi kadang ketika di hadis Imam Ahmad ini ya disebut sebagai perawi hadis. Nah, seperti ini Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, kalau ada Imam Ahmad berarti ada di bukunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, buku Imam Ahmad ini namanya Musnad. Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Kalau buku Bukhari, Sahih Bukhari. Buku Muslim, Sahih Muslim. Buku ini ada istilahnya Ashabus Sunan, pemilik kitab Sunan. Nah, ada pula nama buku itu Sunan. Yang populernya itu Sunan Abu Dawud. Nama buku Sunan At-Tirmizi atau At-Turmuzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Empat itu yang populer. Jadi buku Sunan. Jadi ada bukunya itu buku Musnad, itu Imam Ahmad. Ya maaf, ya biarlah sekali ini tidak juga, tapi akan kita ulang nanti. Kalau buku Sahih, dua, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nah ini berdasarkan bab-bab fikih. Ya, mulai dari ada nanti kitab sholat khusus, kitab sholat, kitab puasa, kitab zakat, kitab-kitab yang lainnya. Tapi kalau Musnad Imam Ahmad ini di bukunya itu nanti bukan pembahasan tentang apa isinya, tapi didahulinya dengan hadis-hadis siapa? Hadis Aisyah. Kan ada an Aisyah. Aisyah ini siapa ini? Istri Nabi. Istri Nabi. Ini an Aisyah, ini hadis Aisyah. Hadis Aisyah saja ini. Ada sekitar 1.700 hadis Aisyah saja. Hadis Umar saja. Abu Bakar, Ibnu Abbas, pokoknya begitu. Abu Hurairah, itu saja. Pokoknya berbagai persoalan begitu dibuatnya, itu musnad. Tapi kalau umpamanya kitab Sahih ini hadis sholat, sholat saja dulu, ya, segala rangkaiannya, puasa saja dulu, ya, begitu seterusnya. Ya, jangan terlambat. Ya, sekali lagi nanti akan kita ulang-ulang, mudah-mudahan ya pasar jalan lebar tampuh, lancar kaji deh, lebar ulang. Jadi hadis tadi itu diriwayatkan oleh ya yang menjelaskan kalau umpamanya sedang qomat jangan lagi sholat, ya jangan sholat lagi, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, ya, Muslim, Ashabus Sunan, ya, Ashabus Sunan itu ya ada semua di kitab sunannya empat tadi. Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i,
Sunan Ibnu Majah. Wa Abdullah bin Jarjas, ada pula dari Abdullah bin Jarjas, qala dakhala rajulun al-masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghada fa shalla rak'ataini fi janibil masjid thumma dakhala ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya fulan ya salataini intadatta bi salatika wahda am bi salatika ma'ana. Jadi ada pula orang yang datang ke masjid, ya. Lalu Rasulullah SAW sedang apa? Sedang sholat sunat. Lalu sedang Nabi sholat, dia juga sholat. Dan sudah Nabi sholat, dia sholat, orang kamat. Akhirnya memang dibiarkan Nabi. Tapi setelah sholat itu, Nabi bertanya kepada orang tersebut, itu sholat apa ya kalau engkau mau sholat sendirian atau sholat bersama kami, yakni berjamaah. Memang tidak ada disebutkan jawabannya, tapi dari pertanyaan seperti itu, para ulama menyebutkan makruh hukumnya sholat ketika azan, ketika iqamah. Jadi itu sajalah sholat yang akan dihadapi, itu saja lagi. Tidak lagi dikejarkan, tidak ada lagi dikejarkan sholat sunat ketika iqamah, ketika iqamah. Itu intinya yang tertinggal. Lantas sekarang kita, atau mungkin ada pertanyaan, ya silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya. Itu. Jadi ketika sudah berjalan satu rakaat, ketika kita tadi kita masuk masjid sholat, lantas orang kamat kita lanjut satu rakaat. Jadi kalau sudah satu rakaat dilanjutkan. Tapi kalau mulai Allahu Akbar kamat, ini dihadapi sholat yang akan dilaksanakan itu lagi. Makanya kalau seperti sekarang kan sudah bisa terbantah. Kita ada apa ini? Kamat berapa menit tidak bisa dipantau. Itu sudah sangat membantu ya. Sudah sangat membantu. Kalau sudah apa? Kalau biasanya kalau mobil lama dilihat di dinding. Sekarang sudah aneh. Jadi kita lihat saja, kita perkirakan. Biasanya sholat sunat itu kan paling tidak 3 menit. Kan sholat itu kan yang wajibnya itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sudah itu Fatihah. Kalau doa iftitah kan sunat lagi Fatihah. Sudah itu rukuk, bacaan rukuk itu kan sunat lagi. Kalau tidak dibaca, udah sah sholatnya. Tidak, baca lagi di sini bacaannya itu juga sunat lagi. Lalu begitu seterusnya. Itu diperkirakan sekitar 3 menit paling tidak. Kalau pamannya masuk masih ada 3 menit, masih bisa lah. Tapi kalau sudah 1 menit lagi dikisahkan juga lah, terlalu cepat nanti. Enggak ada lagi tomak ninahnya. Tomak ninahnya itu kan perlu. Makanya sedikit maaf, nanti kan ada pengajian kita tentang itu. Makanya kalau menurut saya kan tidak setujunya dengan sholat tarawih 20 rakaat itu oleh kita di Indonesia ini, karena pelaksanaannya itu sangat cepat. Bahkan kalau di bulan Ramadan kan banyak tayangan tuh sholat 20 rakaat 7 menit. Gimana 7 menit ini gitu kan?
saya pernah imam sholat tarawih 20 pernah dulu di satu tempat saya diundang mengaji ke situ. Lantas saya lihat sedang saya mengaji itu ada pengurus yang pergi ke sana berbisik-bisik, berbisik. Saya terganggu sebenarnya. Nah, tapi sudah selesai pengajiannya itu menjelang tarawih itu datanglah, mohon maaf Ustaz, mungkin Ustaz terganggu tadi. Ya, ketika saya pergi ke santri ke sini, betul Pak, saya terganggu. Ini saja memusyawarahkan apa? Meminta Ustaz untuk menjadi imam salat tarawih. Oh, jadi ya minta Ustaz tarawih imam. Salat tarawihnya berapa Pak? 20. Lama nanti Pak. Kalau saya lama nanti Pak. Oh enggak apa-apa Ustaz, enggak apa-apa. Ya Pak, kalau saya lama, kalau sabar enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya saya sholat biasanya, sholat biasa. Subuhnya sampai jam 10:30 baru selesai. Biasanya jam 9 selesai semua. Ya, ini sampai jam 10:30. Jadi ini yang saya lihat sebenarnya salahnya itu karena enggak bisa sempurna ya melaksanakan rukun-rukunnya. Mungkin maaf ya, bapak-bapak, ibu-ibu tahu dengan Buya Profesor Dr. Syamsul Bahri Khatib. Pernah ya, beliau masih sehat sekarang tuh. Umur beliau sudah mau 80. Masih saya bawa ke Mesir Raya, masih kuat yang beri pengajian. Saya kan 6,5 tahun berdampingan dengan beliau di Basnas Provinsi. Ya, 6,5 tahun berdekatan dengan beliau. Jadi karena dengan beliau itu kalau sudah ada istirahat-istirahatnya, kadang beliau itu menceritakan pengalaman beliau waktu kecil, termasuk sholat tarawih ini. Beliau kan orang Batu Sangkar, kasih kaladi ya, orang Sikaladi di tanah datar. Jadi kata beliau waktu kecil-kecil, dia ketawa tuh kalau dipikir waktu kecil-kecil, ya lucu lah subhanallah. Atau biar kan di Ramadan tuh surau ada surau baru. Ayah Hambo kata beliau, ayah saya itu ke surau baru. Ya, beliau imam di situ. Tapi saya dan kawan-kawan Surawate. Ya, kalau Surawate, itu ada imam di situ, sholatnya cepat katanya. 20 juga, dia 20, dia 20. Nah, bagi mau kami anak-anak muda situ semuanya, yang kecil-kecil, yang remaja-remaja situ semua. Itu kalau apa ya, kalau imam itu apa ya? Ada kawan-kawan yang menyebut tasbih, langsung tuh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu cepatnya. Ini kalau sejak ketemu dengan Buya, kan jarang ketemu beliau, sudah tidak lagi di apa, sudah tidak lagi di Basnas, beliau kan di Orduri. Saya tinggal di Hitam, jarang ketemu lagi. Walaupun beliau saya bawa mengaji ke Mesir Raya, tapi biasanya di telepon saja lagi, tidak selalu ditunggu. Tapi kalau ketemu Buya, cerita Buya dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kembali ke yang tadi. Ya, kalau umpamanya dilihat seperti hampir seluruh masjid sekarang sudah ada. Ya, tamat berapa menit lagi. Ya, kalau akan tergesa-gesa, tunda saja Pak.
kamarnya, tunda saja sholatnya, dan kita tidak duduk kan? Kita tidak duduk ya sampai kamat nanti gitu kan, sampai kamat nanti. Tapi kalau sudah jalan, sudah 1 rakaat jalan, ya kita sedang rakaat kedua, ya tentu yang kita tekan lagi bacaan ayatnya, kita batasi lagi, sudah Fatihah. Kalau perlu, ya kalau enggak usah dibaca ayat lagi. Sudah ya, sudah Waladhdallin, selesai surah Fatihah, kita pun rukuk ya, insya Allah nanti akan bisa ya, pokoknya yang pas-pas lah. Kalau perlu sudah apa, sudah fil alamina innaka hamidum majid, enggak usah lagi dibaca doa-doa lain, umpamanya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya itu ya, yang pas-pas saja sehingga bisa takbiratul ihram bersama dengan imam. Masih ada ayat masalah hari Jumat nih Ustaz. hari Jumat ya. Khatib kan udah naik mimbar. Ya. Muazzin azan. Ya. Kita baru masuk. Ya. Macam mana sebaiknya, atau kita salat atau kita berdiri nunggu azan Ustaz? Banyak. Ini kebanyakan ini. Ini kami yang laki-laki nih. Iya. Ibu-ibu kalau di Indonesia mungkin tidak pernah sholat Jumat. Tapi kalau yang pergi haji, pergi umrah, baru pergi. Tapi nggak tahu bagaimana suasana di apa ini. Jadi ini mimbar, ya mungkin diapakan ke ibu-ibu dulu. Ini kan mimbar. Lantas ya yang terjadi itu, masuklah apa? Naik mimbarlah khatib. Sudah khatib naik mimbar, dia mengucap salam, sudah itu dia duduk. Ini ada di tempat duduknya di situ. Duduk, habis itulah kedengaran azan itu. Ya, itulah kedengaran azan. Cuma ada di antara kami ini datang ke masjid. Ya, datang ke masjid. Orang sedang azan nih. Kata Nabi tadi, kalau mau duduk, jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat ya. Nanti akan kita temukan keterangannya. Kalau umpamanya kita mendengar azan, kita perlu juga mengikuti mendengar azan itu. Mana ini yang kan itu banyak. Mana kita duduk, kita sholat, atau kita apa? Kita mendengar azan. Jadi 2 yang penting nih. Penting mendengar azan, penting pula sholat 2 rakaat. Ada satu lagi, penting pula mendengar khutbah 3 ya. Yang jelas mendengar khutbah itu diantara yang lebih penting diantara yang 3 itu, karena terkait dengan sholat Jumatnya. Ketika ada hadis Nabi, nanti akan kita temukan ya larangan ya apa ini, melarang orang berbicara saja. Ya, melarang orang berbicara saja sedang berkhutbah, itu dilarang. Iza qulta li sahibika ansit, ya fala jum'ata. Ya, kalau engkau sedang berkhutbah, lalu ada orang yang ngomong, diam. Itu saja cacat khutbahnya. Jadi begitu perlu konsentrasi mendengar khutbah. Nah, kita masuk. Orang hati memang belum berkhutbah. Tapi ada 2 tuntutan di situ. Orang sedang azan, saya perlu sholat 2 rakaat. Lalu nanti akan kita lihat bahwa mendengar azan dan membaca apa yang dibaca oleh muadzin itu, kecuali hayya 'alatain, 2 hayya 'ala. Ya.
Itu hukumnya sunnah. Sholat 2 rakaat menjelang duduk itu juga hukumnya sunnah. Tapi ini terkait dengan khutbah. Ada pernyataan Nabi ketika beliau sedang berkhutbah. Ketika beliau sedang berkhutbah, ada seseorang masuk, langsung dia duduk. Nabi menunjuk orang ini, ya fulan, berdiri, sholat 2 rakaat. Atau saya turun dari mimbar ini. Ini menunjukkan pentingnya sholat sunat 2 rakaat itu. Nah, kalau dihubung-hubungkan itu, berarti lebih penting kita sholat sunat 2 rakaat ketika masuk masjid pada hari Jumat sedang muazzin mengumandangkan azan ketimbang menunggu azan selesai baru sholat. Karena ketika azan selesai imam pun berkhutbah. Istilahnya kan imam yang berkhutbah itu. Imam pun kalau bahasa kitanya khatib ya. Tapi kalau bahasa hadisnya imam pun berkhutbah, tapi kita perlu konsentrasi mendengarnya. Jadi memang ya perlu semua, tapi ahamul aham istilahnya, mencari yang lebih penting di antara yang penting itu dalam situasi seperti itu. Ya, masih ada? Ya. Jadi sebaiknya tetap sholat. Kita sholat langsung. Ya, kita sholat. Ya. Yang masalah kadang-kadang ya ternyata yang berdatang itu berdiri di depan persis dekat seperti itu. Dekat hati. Nah itu. Soalan juga ya. Ya, memang persoalan juga itu kan berdiri pas. Ya maaf. Persis itu pengalaman saya kemarin di Masjid Nurul Ulia. Ya, saya pun sebenarnya saya heran. Saya sudah ada bapakku merapat langsung datang gini, pindah di depan agak di sininya. Memang dia berdiri saja. Setelah azan baru dia sholat. Itu pengalaman kemarin betul, hari Jumat kemarin betul. Ya, jadi seharusnya dia langsung saja sholat. Sehingga saya terlambat juga karena bapak itu tinggi ya. Saya di sini, ya langsung saja pakai ininya gitu kan. Jadi kita yang makmum, walaupun umpamanya kan diupayakan sholatnya sholat di depan, di saf-saf yang di depan, agaknya ada pertimbangan lagi. Kalau untuk kemaslahatan jamaah, kalau kita sudah terlambat datangnya ya di mana ini. Dan sebenarnya itu pula memang kita sulit ya kalau datang ya, seharusnya ke saat yang di depan, tapi kita sulit itu di mana ya. Sehingga kadang-kadang pengurus pun menghimbau yuk kita penuhi saf-saf yang di depan ya. Jadi seharusnya memang ya kalau kita masuk ya kita cari saf yang di depan ya. Kecuali ada di Padang ini ada salah satu masjid di Kota Tangga itu di belakang pasar di belakang pasar Luwaya ada masjid besar situ. Saya pernah agak termalu di situ. Ya, barangkali sampai sekarang, tapi ini kejadiannya sudah lama, sudah di atas 20 tahun. Waktu itu saya ada urusan ke kantor camat menjelang Jumat, rupanya belum selesai di kota Amerika, sudah Jumat nanti. Ya, maka saya mencari tempat masjid saya pergi ada masjid Al-Ihsan. Saya pergi ke situ. Belum berapa orang, saya langsung ke depan. Saya langsung
Di situ ya mungkin ada bapak-bapak yang ibu-ibu yang bukan bapak-bapak yang pernah sholat di situ. Rupanya khutbahnya bahasa Arab. Khutbahnya bahasa Arab. Dapat waktu sholat disebutlah ya dipersilakan kepada khatib menyampaikan ringkasan khutbah. Rupanya ceramah ketawa-ketawa. Ceramah bahasa Indonesia. Saya heran sudah jam 1 jam 5 masih ceramah. Bagaimana? Saya heran. Tapi sudah itu rupanya selesai itu baru berkhutbah. Itu enggak sampai 10 menit, hanya rukun-rukunnya saja. Ya, enggak tahu bagaimana sekarang. Ya, hanya rukun-rukunnya saja waktu itu. Rukun-rukunnya itu sholat biasa juga waktu selesainya. Tapi setelah salam, setelah apa saya rupanya hanya saya yang pakai celana 2 saf. Saya yang pakai celana cuma. Sebelum pakai sarung, pakai koko 2 saf itu. Sehingga saya apa? Ya, jadi di Sudeka ada saya ngomong, oh memang gitu di sini. Ya, ini biasanya yang bercelana, kita yang bercelana ini di belakang, atau kita yang pakai celana ini di belakang. Saya memang belum lagi sholat di sana, sudah itu. Ya, dan itu pengalaman saya. Dia kan di Padang ini, yang ternyata yang tidak sengaja, tapi pada saya ketahui, yang sholat yang khatibnya berbahasa Arab itu satu. Kemudian di Jalan TP Pasang. Kalau kita kinol, ada kinol, putih kinol ya. Ya kinol. Kita kan ke kiri, bukan Masjid Muhammad tak. Situ bahasa Indonesia. Masjid Nurul Solihin tidak salah. Kita ke kinol itu kan kalau ke pinggir ke kiri. Sudah itu kan ada jalan lurus tuh. Pendek sudah jalan tuh, tapi kita tidak boleh masuk. Di situ ada masjid tuh. Ada masjid itu. Nurul Solihin tidak salah. Saya pernah juga sholat di situ, bukan disengaja, karena di situ waktu sholatnya ada gitu, saya masuk. Jadi itu disampaikan, itu ringkasan juga, ringkasan khutbah kita hari ini. Tapi ya saya sudah tahu juga bahasa Arab. Saya dengar ringkasan khutbah arah timur pembahasannya, tapi khutbah ke arah barat. Tapi gitulah istilahnya. Tapi yang jelas itu satu. Cuma kata orang, tapi kalau Masjid Muhammadan tidak, itu bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia. Kata teman-teman sampai sekarang masih begitu, gitu. Ya masih begitu. Jadi itu kan tidak tahu terlanjur ke apa. Ya, cuma mungkin kalau umpamanya sudah ada kebiasaan di masjid itu untuk menjaga fitnah, ya tentu dibatasi. Kecuali umpamanya sengaja untuk memberi penjelasan bahwa yang pakai sarung itu kan menutup aurat, yang pakai celana juga menutup aurat. Kalau ada yang pakai jubah juga menutup aurat. Kalau sholat yang diperlukan itu menutup aurat. Ya jadi tidak ada persoalan. Ibu-ibu awak pakai mukena. Tidak tahu orang dia di Makkah mukena kan. Kalau diperlihatkan hanya kita dari Asia yang pakai mukena ini. Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand Selatan, aja pakai mukena. Kalau India nggak ada, mungkin pakaian mereka seperti berlebih-lebih pakaian mereka ya. Timur nanti di orang Timur Tengah tidak ada pakai mukena, baju mereka itu juga untuk sholat. Yang jelas istilahnya satrul aurah, menutup aurat yang
Jadi sekali lagi kalau kita yang laki-laki apa, ya kalau kita masuk, ya kita pandailah mengkondisikan sehingga tidak mengundang fitnah. Saya kira maaf sampai ke sini dulu, belum jadi insya Allah besok kita ke azan. Dan ya mohon maaf, dulu saya sampaikan akan ya di hari Sabtu keempat akan dengan Aska, anak saya Aska Umar, tapi ternyata tadi malam disampaikannya tidak jadi bisa ya. Dia ada jadwal ke Malaysia ya Jumat besok, mulai hari Kamis katanya sampai hari Sabtu, hari-hari Arab baru balik. Jadi tidak jadi insya Allah besok ya saya nggak bisa hadir, tapi ada istilahnya yang